Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nanda Wahyu Indah Kirana dan juga Ibu Elizabeth Putri Fizandra selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi kelas menengah. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 4 ingin membahas mengenai chapter 10 yaitu Acquisition and Disposition of Property, Plant and Equipment. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok 4 ini yang pertama ada Sekar Ayu dengan NPM akhir 049, ada Nesya Aulia, ada Najwa, ada Regita Farah, dan juga saya Cila Vidianata. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai property, plant, and equipment. Property, plant, and equipment atau biasa disingkat dengan PPE didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau untuk mengadakan barang atau jasa, disewakan pada pihak lain atau untuk tujuan administratif, diekspektasikan untuk digunakan lebih dari satu periode atau dalam kurung digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. PPE ini bersifat jangka panjang dan biasanya didepresiasi, memiliki substansi fisik. Contohnya ada tanah, bangunan seperti kantor, pabrik, gedung, dan juga peralatan seperti mesin, furniture, alat, atau perkakas. Kemudian perusahaan mengakui PPE ini ketika harga perolehan dapat diukur secara reliable dan kemudian kemungkinan besar bahwa perusahaan akan menerima keuntungan ekonomis di masa yang akan datang. Biaya-biaya yang pada umumnya dilaporkan sebagai bagian dari PPE yaitu harga beli, termasuk biaya impor, pajak pembelian, dikurangi diskon pembelian, dan potongan harga. Kemudian yang kedua, biaya-biaya yang dapat didistribusikan untuk menempatkan aset di lokasi yang ditentukan dan biaya untuk mengkondisikan aset sehingga siap digunakan. Selanjutnya ada acquisition of PPE. Historical cost diukur dengan kas atau harga ekuivalen kas untuk memperoleh aset, menempatkannya dalam lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk penggunaan yang dimaksudkan. Perusahaan menilai kekayaan pabrik dan peralatan dalam periode berjalan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode harga perolehan atau cost method dan juga metode harga wajar atau revaluasi atau fair value atau revaluation. Kemudian harga perolehan tanah. Pengembangan tanah dengan umur yang terbatas seperti jalan pribadi, pejalan kaki, pagar, dan area parkir dicatat terpisah sebagai pengembangan tanah dan didepresiasikan. Tanah yang diakuisisi dan digunakan untuk tujuan spekulasi diklasifikasikan sebagai investasi. Tanah yang dimiliki oleh sebuah real estate yang ditujukan untuk dijual diklasifikasikan sebagai persediaan. Kemudian harga perolehan bangunan meliputi semua biaya yang berhubungan langsung untuk mengakuisisi atau untuk membangunnya. Biasanya berbentuk biaya yang pertama ada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead selama pembangunan, dan juga yang kedua ada biaya profesional dan perizinan. Selanjutnya harga perolehan peralatan meliputi semua biaya yang timbul ketika mengakuisisi peralatan sehingga siap digunakan. Biayanya berupa harga beli, biaya pengangkutan dan penanganan, asuransi peralatan, biaya pondasi khusus jika diperlukan, biaya perakitan dan pemasangan, dan juga biaya pelaksanaan tahap percobaan. Kemudian selanjutnya ada aset yang dibangun sendiri. Biasanya meliputi biaya bahan baku dan tenaga kerja. Overhead dapat ditangani dengan dua cara. Tidak mengalokasikannya biaya overhead pada biaya konstruksi aset dan juga mengalokasikan sebagian dari biaya overhead pada proses konstruksi atau full costing approach. Banyak perusahaan menggunakan keduanya secara ekstensif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nesya Aulia Salsabila dengan NPM akhir 051. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai qualifying asset. Aset yang dapat dikapitalisasi biaya pinjamannya adalah aset yang memerlukan waktu lama untuk dipersiapkan hingga dapat digunakan atau dijual sesuai dengan tujuan. Perusahaan mulai
mengkapitalisasi biaya pinjaman sejak awal periode kapitalisasi dan berlanjut hingga aset tersebut hampir selesai dan siap untuk digunakan. Contoh aset yang tidak memenuhi syarat untuk mengkapitalisasi bunga adalah yang pertama, aset yang sudah digunakan atau siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, persediaan yang diproduksi dalam waktu singkat. Untuk penjelasan selanjutnya, yakni mengenai capitalization period. Periode kapitalisasi mengacu pada waktu ketika biaya pinjaman mulai dikapitalisasi. Periode ini dimulai jika 3 syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, pengeluaran untuk aset telah dimulai. Yang kedua, aktivitas untuk menyiapkan aset agar siap digunakan atau dijual sedang dilakukan. Yang ketiga, biaya pinjaman sedang dikenakan. Proses kapitalisasi akan berlangsung selama ketiga syarat tersebut masih terpenuhi. Periode ini akan berakhir ketika aset telah hampir selesai dan sudah siap menurut tujuannya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai amount to capitalize. Jumlah biaya pinjaman yang akan dikapitalisasi bergantung pada sumber dana proyek. Jika proyek didanai melalui pinjaman khusus, maka yang dapat dikapitalisasi adalah biaya pinjaman aktual selama periode kapitalisasi dikurangi pendapatan dari investasi atas dana pinjaman yang belum terpakai. Jika proyek menggunakan pinjaman umum perusahaan, maka jumlah yang dapat dikapitalisasi dibatasi agar tidak melebihi biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode tersebut, sesuai dengan tingkat kapitalisasi yang telah dihitung. Untuk penjelasan selanjutnya, yakni mengenai disclosures. Setiap periode, perusahaan harus mengungkapkan jumlah biaya pinjaman yang telah dikapitalisasi dan juga tingkat kapitalisasi yang dipakai untuk menentukan biaya pinjaman yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Berdasarkan contoh gambar tersebut yang dilakukan oleh Royal Dutch Shell, interest incurred and similar charges merupakan keseluruhan biaya bunga yang timbul selama periode. Kemudian dikurangi dengan interest capitalis karena bagian ini merupakan nilai aset, bukan beban. Ditambah lagi dengan other net loss on fair value hedge of debt and accretion of expense yang merupakan beban tambahan sehingga menghasilkan total interest expense yang dibebankan ke laporan laba rugi. Sebagai acuan perhitungan digunakan capitalization rate sebesar 3% di tahun 2016 dan 2017 serta 4% di tahun 2018. Pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan dapat dibandingkan antar periode. Pada slide ini dijelaskan bahwa aset tetap seperti tanah, bangunan, dan mesin harus dicatat sebesar biaya perolehannya. Biaya ini bukan hanya harga beli, tetapi juga semua pengeluaran yang diperlukan sampai aset siap digunakan. Penilaian awal ini penting karena akan memengaruhi perhitungan depresiasi dan nilai buku di masa depan. Selain itu, terdapat beberapa kondisi khusus dalam penentuan nilai aset, seperti diskon, pembayaran tangguhan, pembelian gabungan, dan perolehan melalui saham. Pada slide ini menjelaskan bahwa jika perusahaan mendapatkan potongan harga karena pembayaran lebih cepat, maka aset harus dicatat sebesar harga setelah diskon tersebut. Artinya, perusahaan dianggap selalu mengambil diskon. Jika diskon tidak dimanfaatkan, selisihnya tidak dimasukkan sebagai harga aset, tetapi dicatat sebagai beban bunga. Hal ini bertujuan agar nilai aset tidak terlalu tinggi dan mencerminkan harga tunai yang sebenarnya. Pada slide ini dibahas pembelian aset dengan pembayaran yang ditunda atau dicicil. Aset tidak dicatat sebesar total pembayaran, melainkan sebesar nilai tunai atau present value dari pembayaran tersebut. Selisih antara total pembayaran dan nilai tunai dianggap sebagai beban bunga yang diakui selama masa kredit. Dengan demikian, harga aset tetap terpisah dari unsur pembiayaan. Slide ini menjelaskan kondisi ketika beberapa aset dibeli sekaligus dengan satu harga total. Dalam situasi ini, harga harus dialokasikan ke masing-masing aset berdasarkan perbandingan nilai wajarnya.
Tujuannya agar setiap aset memiliki nilai yang wajar dan dapat dihitung depresiasinya dengan tepat. Tanpa alokasi ini, pencatatan aset bisa menjadi tidak apa. Pada slide ini dijelaskan bahwa perusahaan juga bisa memperoleh aset dengan menerbitkan saham, bukan membayar dengan kas. Dalam hal ini, aset dicatat berdasarkan nilai wajar saham yang diterbitkan atau nilai wajar aset yang diperoleh, tergantung mana yang lebih andal. Jika terdapat selisih antara nilai nominal saham dan nilai wajarnya, maka selisih tersebut dicatat sebagai tambahan modal yang disetor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai exchange of non-monetary asset atau pertukaran aset non-moneter. Nah, di mana hal ini bisa terjadi ketika perusahaan menukar aset yang tetap, kayak misalnya mesin, kendaraan, juga tanah. Nah, dengan aset lain tanpa menggunakan uang atau kayak hanya sedikit uang. Nah, untuk pada prinsip utamanya yaitu mengenai umumnya itu dicatat berdasarkan fair value atau nilai wajar dari aset yang diserahkan ataupun aset yang diterima. Nah, yang kedua yaitu prinsip gain atau loss yang diakui langsung jika transaksi punya commercial substance. Nah, jika tidak ada commercial substance, maka gain tidak diakui atau ditunda. Nah, maka loss tetap akan diakui atau biar aset tidak overstate. Nah, jadi intinya dari prinsip ini itu ada perubahan ekonomi, yaitu jika ada perubahan ekonomi yaitu pakai fair value ditambah dengan akun gain atau loss. Nah, jika tidak ada perubahan yang signifikan, maka pakai book value dan gain ditunda. Nah, yang selanjutnya yaitu government grants atau hibah pemerintah, yang dimana hal ini adalah bantuan dari pemerintah atau uang seperti uang, aset, atau intensif ke dalam perusahaan. Nah, untuk contohnya itu seperti subsidi beli mesin, hibah riset, pinjaman bunga yang rendah, dan sebagainya. Untuk perlakuan akuntansi atau IFRS-nya itu menggunakan income approach yang dimana diakui sebagai pendapatan secara sistematis. Nah, hal itu ada dua cara, yaitu different income atau ditangguhkan, dan yang kedua yaitu mengurangi nilai aset. Jika different income atau ditangguhkan, maka dicatat sebagai liabilitas dan diakui sebagai pendapatan bertahap sesuai umur aset. Nah, jika mengurangi nilai aset, maka ditulis dengan nilai aset dikurang hibah, dan dampaknya itu ke depresiasi yang lebih kecil. Nah, untuk selanjutnya yaitu addition atau penambahan aset, yang dimana penambahan itu berarti memperbesar kapasitas dan menambah bagian baru dari aset. Nah, untuk contohnya itu seperti tambahan lantai gedung dan tambahan sayap pada rumah sakit. Nah, perlakuannya yaitu dikapitalisasikan atau ditambah ke aset. Hal ini dikarenakan kayak memberi manfaat ekonomi pada di masa depan. Nah, untuk pada improvement and replacement yaitu bisa disebut dengan perbaikan dan penggantian, yang dimana dia itu pada improvement atau betterment itu menggantikan dengan yang lebih baik dan juga dapat meningkatkan kualitas atau kinerja. Nah, di mana contohnya itu seperti ganti mesin lama dengan yang lebih modern. Nah, untuk yang replacements itu dia seperti mengganti dengan yang sejenis. Contohnya seperti mengganti komponen yang rusak dengan yang sama. Untuk perlakuan akuntansinya, jika meningkatkan manfaat di masa depan, maka kapitalisasi harus aset lama ditambah dengan akumulasi depresiasi, maka diakui gain atau loss jika ada.
Jika hanya mempertahankan kondisi, maka dianggap dengan repair atau expense. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Katleya Kusumawardhani dengan NPM akhir 055. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penataan ulang dan reorganisasi. Pengeluaran penataan ulang atau reorganisasi aset tetap tidak dikapitalisasi, melainkan diakui sebagai biaya periode berjalan. Nah, hal ini dikarenakan standar IFRS yang memperbolehkan pencatatan biaya sebagai aset berlaku hingga aset berada pada lokasi dan status siap dipakai sebagaimana rencana manajemen. Nah, setelah tahap tersebut, segala biaya tambahan seperti reorganisasi tidak lagi memenuhi syarat kapitalisasi lantaran tidak berkontribusi langsung pada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Nah, untuk selanjutnya itu ada bagian perbaikan, di mana perbaikan ini dibagi menjadi dua, yaitu perbaikan rutin dan perbaikan besar. Untuk perbaikan rutin, yaitu perusahaan akan mengadakan perbaikan rutin untuk mempertahankan kondisi operasional tetap dan biayanya langsung dialokasikan sebagai biaya periode berjalan lantaran manfaatnya, khususnya dirasakan pada periode dilakukannya perbaikan. Contohnya, itu mencakup penggantian suku cadang kecil, pelumasan, penyetelan, pengecatan ulang, dan pembersihan yang dikategorikan sebagai biaya operasional rutin. Namun, terdapat kesulitan dalam membedakan antara perbaikan dengan peningkatan atau penggantian, sehingga kriteria penentunya terletak pada apakah biayanya menghasilkan manfaat lebih dari satu periode atau tidak. Nah, apabila hanya menghasilkan manfaat jangka pendek, maka biayanya itu dibebankan. Namun jika berupa perbaikan menyeluruh yang bermanfaat pada jangka panjang seperti overhaul, maka dikategorikan sebagai peningkatan atau penggantian dan biayanya itu dikapitalisasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu perbaikan besar, di mana perusahaan dengan skala aset besar atau perusahaan pelayaran kerap menemui biaya perbaikan besar yang timbul secara berkala. Nah, biaya tersebut tidak dianggap sebagai perbaikan biasa, melainkan diakui sebagai unsur tersendiri dari aset utama, yakni menggunakan pendekatan penyusutan komponen. Contohnya seperti kapal yang berumur 20 tahun yang membutuhkan perbaikan besar setiap 4 tahun. Dan beban perbaikan ini diakui sebagai unsur terpisah dan disusutkan sepanjang waktu tersebut. Nah, di saat melakukan perbaikan kembali, nilai buku dan akumulasi penyusutan komponen lama akan dihapus, kemudian digantikan dengan biaya perbaikan baru agar merepresentasikan nilai dan manfaat ekonomis yang real. Nah, selanjutnya itu terkait dengan ringkasan biaya setelah akuisisi. Nah, apabila pengeluaran seperti penambahan, perbaikan besar, atau penggantian berhasil menambah kapasitas, kualitas, atau umur manfaat aset, maka biayanya itu perlu dikapitalisasi atau ditambahkan ke nilai aset. Nah, dalam hal penggantian atau perbaikan besar, komponen aset lama itu umumnya dihapus terlebih dahulu dengan akumulasi penyusutannya. Nah, di sisi lain, apabila pengeluaran hanya bertujuan untuk menjaga kondisi aset seperti semula, misalnya perbaikan biasa atau biaya reorganisasi, maka pengeluaran tersebut langsung dialokasikan pada periode berjalan. Nah, intinya, klasifikasi akuntansi ditentukan dari besaran manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang dihasilkan dari pengeluaran tersebut. Nah, selanjutnya terkait dengan pelepasan aset tetap pabrik dan peralatan. Nah, perusahaan seperti Nokia bisa menghentikan atau melepaskan aset tetap lewat penjualan, pertukaran, konversi paksa, atau pengabaian. Nah, sebelum aset dilepaskan, penyusutan perlu dikalkulasi hingga tanggal transaksi, kemudian seluruh akun yang berkaitan dengan aset akan dihapus. Nah, karena seringkali terdapat perbedaan antara nilai buku dengan nilai pelepasan, maka muncul keuntungan atau kerugian yang merupakan koreksi atas estimasi penyusutan terdahulu. Nah, keuntungan atau kerugian ini dicatat pada laporan laba rugi sebagai unsur dari operasional normal. Nah, akan tetapi apabila pelepasan berkaitan dengan unit operasi bisnis yang tidak dilanjutkan, hasilnya wajib disajikan tersendiri pada bagian operasi yang dihentikan, termasuk keuntungan atau kerugian yang berkaitan. Nah, selanjutnya terkait dengan penjualan aset tetap. Nah, sebelum menetapkan laba atau rugi atas pelepasan aset, nah perusahaan wajib mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan terjadi. Nah, contohnya pada perusahaan Barrett
Group yang mempunyai mesin seharga 18.000 euro yang disusutkan 1.200 euro per tahun selama 9 tahun. Nah, kemudian dijual di tengah tahun ke-10 dengan harga 7.000 euro. Nah, setelah perhitungan penyusutan tambahan, nilai tercatat atau nilai buku mesin menjadi 6.600 euro sehingga menghasilkan keuntungan sebesar 400 euro yang merupakan selisih antara harga jual dan nilai buku. Nah, hal ini membuktikan bahwa laba atau rugi ditetapkan dari perbandingan antara nilai buku terakhir dan harga aset saat dijual. Selanjutnya, terkait dengan konversi paksa. Nah, konversi paksa semacam kebakaran, pencurian, atau penyitaan akan mengakhiri masa manfaat aset, dan pencatatannya dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama, itu perusahaan mencatat kerugian pada saat peristiwa terjadi senilai harga tercatat saat aset hilang. Tahap kedua, yaitu saat nilai ganti rugi yang berasal dari asuransi atau pemerintah sudah terkonfirmasi secara pasti, yakni keuntungan atau pendapatan dari pemulihan baru dapat diakui. Nah, sesuai regulasi IFRS, pemisahan ini sangat krusial sebab saat terjadi kerugian, nominal pemulihan atau nilai ganti rugi umumnya belum pasti. Nah, sehingga dilarang diakui dalam aset konsingensi. Nah, contohnya, apabila suatu pabrik dengan nilai buku $3.500.000 rusak total karena bencana dan kemudian memperoleh klaim asuransi sebesar $5 juta. Nah, maka kerugian dicatat terlebih dahulu saat bencana terjadi dan selisih lebih dari nilai ganti rugi diakui sebagai keuntungan di saat penetapan kesepakatan asuransi ditetapkan. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari penyampaian kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.